Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Baik ya. Allah masih senantiasa memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita masih bisa hadir bersama-sama untuk melanjutkan pembelajaran hari ini. Baik. Sebelum Bapak masuk pada materi hari ini, saya minta ketua kelas untuk naik di atas materi hari ini. Marilah kita bersama-sama berdoa yang dipimpin oleh ananda kita, yakni Aldo Al-Fasi Asha. Kepadanya, silakan. Duduk anak soleh. Abadasa. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kebahagiaan dengan mudah. Amin. Marilah kita bersama-sama. 12 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Sekarang, dengarkan namanya ya. Saya absen. Al-Kaisar Aldo Al-Fasi Asha. Sebelum kita masuk pada materi hari ini, saya mau bertanya dulu. Masih ada tidak yang ingat anak-anakku pembelajaran yang minggu lalu? Masih ada yang ingat? Masih. Coba tunjuk tangannya yang masih ingat pembelajaran minggu lalu itu. Ada? Coba sekarang apa aja? Tiga, aku anak sare tentang menghargai orang sesama kita menghargai sesama manusia ya, sesama orang ya. Jadi ada dua, buat tiga ya. Ada yang lain? Ada? Di bab duanya itu materinya pada aku anak sare ada dua ya. Menghargai sesama, kemudian yang kedua pemimpin sebagai khalifah ya, manusia itu sebagai khalifah atau pemimpin ya. Jadi sebelum saya uraikan sedikit ya, jadi yang namanya manusia itu tidak ada yang tidak menghargai ya. Ya, ada tidak yang tidak menghargai? Ada, kecuali orang yang gila ya. Jadi tidak ada anak-anak yang tidak menghargai ya, kecuali orang stres atau orang gila ya. Kemudian yang kedua itu tentang materi tentang di pelajaran yang lalu itu tentang manusia itu sebagai khalifah ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu sebagai khalifah di muka bumi ini ya. Jadi semuanya berhak memimpin dirinya kemana? Ke jalan yang baik ya. Paham sampai sini? Makanya kita itu di SD selalu diberikan pembelajaran tentang kebaikan. Misalnya dulu sampai di halaman sekolah ya, menyapu. Materi selanjutnya itu tentang zakat. Tapi sebelum Bapak masuk tentang materi zakat, ada tidak dari peserta didik ya pernah melihat tetangga atau orang tuanya membawa beras ke masjid pada waktu bulan Ramadan? Ada? Pernah lihat? Tetangga saya? Apa yang biasa dilakukan itu? Untuk apa itu dia membawa beras ke masjid? Untuk membayar zakat ya. Jadi gitu ya. Jadi pada hari ini kita masuk pada materi zakat. Ya, zakat. Ya. Nah, ini yang mau dibahas. Ya. Jadi bukan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama itu apa? Yang pertama apa itu pengertian zakat? Ya. Pengertian. Yang kedua tentang jenis-jenis zakat. Yang ketiga orang-orang yang berhak menerima zakat. Manfaat zakat ya, jadi kita harus mengetahui manfaat zakat itu sendiri. Jadi yang keempat
yaitu manfaat. Kemudian syarat zakat ya. Sebelum kita masuk di video pembelajaran ya, ada baiknya kita melakukan SBD dulu supaya tambah semangat lagi ya. Bisa ya? Bisa tidak? Bisa. Lampu semangat. Saatnya kita masuk untuk kita main ajak kuis ya. Jadi di sini ada dua ya, yang dua kelompok tadi yang dibentuk dari awal tadi itu dibentukkan dua kelompok ya, kelompok merah dan kelompok hijau. Jadi ada dua kelompok. Soal yang paling atas, silakan buka. Apa permintaannya soal? Jawabannya ada. Kita ya, kelompok dua. Kita lihat punya. Tuliskan pengertian zakat. Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta untuk dibagikan kepada fakir miskin atau orang-orang yang membutuhkan. Jawabannya, apa yang dimaksud dengan zakat mal dan zakat fitrah? Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan dari harta benda seperti emas. Oke, zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan. Oke ya. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan ya. Betul tidak? Oke ya. Berarti apa? 8. Habiskan syarat orang yang berzakat. Itulah tadi permainan tentang TUT ya. Bagaimana kita setiap kelompok harus penuh tanggung jawab ya. Setiap masing-masing peserta kelompoknya bertanggung jawab tentang soal yang didapatkan dari pertanyaan kuis ini ya. Oke ya? Seru tidak? Seru ya? Oke baik. Sekarang kita akan masuk di lembar LKPD ya, lembar kerja peserta didik ya, untuk lebih mengasah sampai sejauh mana itu kemampuan tentang berzakat. Selanjutnya 10-15 menit. Jangan lupa dikerja ya, sesuai dengan materi yang didapatkan. Oke. Bagaimana menurut anak-anakku? Seru tidak? Seru ya? Oke, sebelum Bapak menyimpulkan, saya mau peserta didikku atau anak-anakku, baik itu dari kelompoknya masing-masing, paling tidak ada salah satu 2 orang yang bisa menyimpulkan materi hari ini. Coba kelompok 1, ada tidak? Ada ya? Coba atas nama Astana Paika. Pada materi zakat. Jadi di kelompok 1 tadi itu ada 3 ya, ada 3 yang bisa disimpulkan. Yang pertama, orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang kedua, orang yang berhak syarat orang-orang yang berzakat. Kemudian yang ketiga, manfaat dari zakat itu sendiri. Oke baik, coba kelompok 2 ada tidak kesimpulan? Ada ya? Atas nama Ayu coba. Kesimpulan dari materi hari ini adalah pengertian zakat adalah menyisihkan sebagian harta untuk diberikan kepada kaum miskin dan orang yang berhak. Dengan maksud zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan dari harta benda seperti emas, perak, perniagaan dan hasil petani. Zakat fitrah adalah
Jadi baik ya. Jadi itulah hasil kesimpulan. Jadi Bapak tuliskan ya akad yang dilakukan pada bulan Ramadan saja. Ya. Zakat fitrah itu adalah zakat untuk mensucikan jiwa ya atau diri kita ya. Jadi setiap dari kalau misalnya ada anak-anak misalnya baru lahir, tetap dia apa? Karena dia ini zakat jiwa ya. Ya paham sampai di sini? Dari mulai sampai anak-anak sampai nenek-nenek selama dia masih hidup ya. Kecuali dia sudah tidak berpenghasilan atau apa lagi, itu tidak akan dicukupi. Paham sampai di sini karena ini adalah zakat jiwa. Kemudian apa lagi? Yang kedua, ya, yang ketiga tentang syarat-syarat yang berzakat. Adapun syarat-syarat orang yang berzakat, yang pertama dia itu harus beragama Islam. Jadi kalau orang yang di luar agama Islam itu dia tidak berhak untuk berzakat. Kemudian yang kedua apa? Balik. Dan bagaimana itu balik? Dewasa ya, maksudnya itu dia sudah bisa membedakan yang mana baik dilanjutkan, yang mana tidak. Ya. Kemudian apa? Berakal sehat. Berakal sehat itu maksudnya tidak gila, tidak stres ya. Kemudian siapa lagi? Merdeka. Merdeka itu yang bagaimana? Tahu merdeka? Merdeka itu adalah hamba sahaya ya, yang sudah merdekakan dirinya. Dulu pada zaman dahulu itu, kenapa disebut? Kenapa dikatakan merdeka? Karena dia itu budak. Budak itu berhak melakukan apapun itu. Dia itu sebagai pelayan sebenarnya. Tapi ketika dia sudah membayar, ya, merdekakan dirinya, jadi dia tidak sudah bisa menjadi pelayan. Ya, sih yang Bapak berikan kepada peserta didik agar kiranya senantiasa belajar dan terus belajar ya. Ya. Semangat ya. Dan semangat. Din. Dun. Dan. Din. Se. Aha. Na. Aha. Semangat. Baik, itu kan tadi materi tentang zakat. Tadi sudah paham. Insyaallah kita akan bertemu lagi. Ya, sebab kedua tentang pada malam Nabi berpuasa Rasulullah SAW yang antaranya itu Wajib Makkah ya. Dan kita akan membahas materi itu di pekan depan. Oke ya? Mungkin itu dari Bapak. Sebelum Bapak tutup, kiranya berdoa pemimpin di sini untuk kita berdoa. Berdoa ya, pemimpin untuk berdoa untuk menutup acara kita. Berdoa soleh.